Sidang dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina 2018-2023 dengan terdakwa anak pengusaha Muhammad Riza Khalid Muhammad Keri Adrianto Riza kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tinggi Pertamina kembali terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah antara 2018 dan 2023. Kejaksaan Agung menyebutkan terjadi ketidakjujuran dalam impor minyak mentah dan produk yang berakibatkan pada tingginya harga. Kejaksaan Agung menahan 7 tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menjadi fondasi konstitusi Indonesia mengenai kasus dugaan korupsi Pertamina, tepatnya melanggar pasal 28A hingga 28J yang secara kasus mengatur hak asasi manusia atau HAM. Pasal 28D ayat 1. Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum juga berfungsi untuk mengatur segala hal yang dilakukan agar berjalan tertib, lancar, dan adil. 28H ayat 5. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Bahwa setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin atas hak kebebasan orang lain serta memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 28I ayat 5. Pasal ini menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan berdasar pada hukum negara yang demokratis sehingga hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, solusi agar korupsi tidak terjadi lagi, pertama-tama, penegakan hukum harus diperkuat, kedua, meningkatkan transparansi, ketiga, meningkatkan kesejahteraan, keempat, menerima pendidikan anti korupsi oleh pihak berwenang, kelima, menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab, dan terakhir, membangun sistem pengawasan yang kuat oleh pihak bertanggung jawab. Jadi, apa nilai yang dapat kami tangkap? Dari kasus ini, kita dapat belajar untuk jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, dan berani. Bodyguard? Menerima Atau apa? Nama kami adalah Adil dan dengan duit ini saya bisa menjadi kaya. Kamu tahu duit itu digunakan untuk siapa? Duit itu digunakan untuk para